kita. So stay tune in this channel untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video kami. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan share video. Baiklah rekan-rekan semua dan juga anak-anak sekalian, pada kesempatan ini kembali lagi berjumpa dengan mata pelajaran front office. Minggu lalu kita sudah belajar tentang panggilan masuk. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai penerapan panggilan keluar. Namun perlu diketahui dalam materi ini sudah disiapkan beberapa pertanyaan yang ada di dalam video ini. Silakan disimak dengan baik dan jawab pertanyaan tersebut sebagai bentuk kepemahaman kalian terhadap materi yang disampaikan. Jadi ini akan sangat menarik untuk disimak, silakan dicermati dengan seksama. Nah, sebelum beranjak ke materi, ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai sebagai bekal kalian nanti, yaitu diharapkan nanti siswa mampu menerapkan tugas panggilan telepon pada front office department. Yang kedua, menerapkan tugas telepon operator dalam melakukan panggilan keluar. Yang ketiga yaitu menerapkan etika panggilan telepon. Dan yang keempat yaitu menjelaskan jenis-jenis dari hubungan telepon. Nah, jadi ini adalah 4 tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari dalam penanganan panggilan telepon. Jadi silakan disimak materinya dengan seksama. Kita mulai dari yang pertama, yaitu panggilan telepon pada front office department. Saat ini pelayanan telepon oleh telepon operator tidak hanya fasih menerima telepon dan menyambungkan telepon saja, tetapi juga sudah aktif dalam menerima reservasi, upselling, dan juga sekaligus memandu sebagai informasi tertentu. Nah, diharapkan seorang petugas telepon operator memiliki beberapa skill atau keterampilan untuk menunjang kinerja di operator. Yang pertama yaitu adalah terampil dalam mengoperasikan alat, misalnya seperti mengoperasikan telepon, fax emails, switchboard, dan sebagainya. Yang kedua yaitu adalah terampil dalam berbicara atau berkomunikasi. Ini erat katanya dengan etika dalam bertelepon dalam melakukan panggilan telepon. Yang ketiga ialah terampil dalam berbahasa, baik itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ataupun bahasa asing lainnya. Yang keempat yaitu terampil dalam memberikan informasi. Nah, ini erat katanya seperti misalnya fasilitas hotel, jenis kamar, harga kamar, status kamar, dan sebagainya. Jadi seorang telepon operator harus memahami hal tersebut. Nah, sebagai seorang petugas telepon operator, tentu ada satu alat yang sangat berperan penting dalam menjalankan tugasnya, yang diberi nama itu adalah switchboard. Nah, switchboard ini merupakan sebuah alat yang dipakai untuk menghubungkan telepon baik ke luar ataupun ke dalam hotel. Jadi untuk proses kelancarannya perlu menggunakan switchboard, di mana switchboard ini ada 2 jenis. Yang pertama yaitu adalah PMBX atau Private Manual Brand Exchange, yaitu adalah sistem manual di mana setiap tamu yang ingin menghubungi seseorang di luar hotel harus melalui petugas telepon operator terlebih dahulu. Dan yang kedua yaitu adalah PABX atau Private Automatic Brand Exchange, di mana sistem ini menggunakan sistem otomatis. Jika ada tamu yang ingin menelpon, itu dapat menelpon secara langsung tanpa melalui petugas telepon operator terlebih dahulu, baik secara internal calls maupun outgoing calls. Jadi ini ada 2 perbedaan antara PMBX dan juga PABX. Silakan disimak. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tugas telepon operator dalam melakukan panggilan keluar. Nah, di sini ada beberapa tugas dari telepon operator. Yang pertama yaitu menerapkan tata cara bertelepon yang baik. Yang kedua adalah paging service dan wake up call service. Yang ketiga adalah melayani pengiriman fax dan telex. Dan yang keempat adalah menjual produk dan layanan hotel melalui telepon. Nah, ini kita akan bahas satu persatu tentang keempat materi ini. Kita masuk yang ke pertama, yaitu menerapkan tata cara bertelepon yang baik. Nah,
Sebelum kita lanjut ke materi, ini ada satu pertanyaan hadiah buat kalian. Silakan disimak pertanyaan, dicatat pada buku tugas. Silakan dijawab pada aplikasi yang sudah disediakan. Silakan dicatat. Oke, terima kasih sudah mencatat. Kita lanjut ke materi. Nah, di sini tata cara bertelepon yang baik yang pertama yaitu adalah identify, di mana ini berguna untuk memperkenalkan kepada penelpon dengan siapa dan dari hotel apa kita berbicara. Misalnya seperti Legong Hotel, good morning, how may I assist you? Dan yang kedua itu adalah listen carefully, yaitu kita harus mendengarkan secara detail terperinci apa yang dibicarakan oleh seorang penelpon. Yang ketiga adalah take a note. Ini adalah sebagai seorang petugas telepon operator harus bisa mengambil catatan-catatan kecil dari inti pembicaraan. Misalnya, kalau misalnya tidak terdengar, bisa melakukan could I repeat your message please, seperti itu. Yang keempat adalah giving magic word atau kata-kata pemanis. Seperti misalnya, thank you for waiting Mr. Adam, or I beg your pardon sir or madam. Ini adalah salah satu kata-kata pemanis, nanti kalian bisa cari lagi. Pelayanan yang kedua adalah melayani paging service dan juga wake up call. Paging service merupakan suatu layanan yang diberikan oleh petugas telepon operator berupa pemanggilan terhadap tamu-tamu yang ada di sekitar hotel. Nah, ini dipanggilnya selama 3 kali biasanya. Contohnya misalnya seperti ini. Attention please, paging for Mr. Adam, please contact the reception desk, thank you. Seperti itu. Selanjutnya adalah wake up call service. Wake up call service merupakan sebuah layanan telepon operator untuk membangun tamu yang sedang tidur di kamar hotel sesuai dengan permintaan dari tamu. Contohnya misalnya, good morning Mr. Adam, this is your wake up call for 5:30 in the morning, thank you. Nah, seperti itu contohnya. Nanti silakan berkreasi. Yang ketiga yaitulah pelayanan pengiriman fax atau telex. Oke, sebelum lanjut kita masuk ke hadiah yang kedua buat kalian. Silakan dijawab pertanyaan berikut ini. Oke, jadi inilah salah satu gambaran dari mesin faksimil yang merupakan alat komunikasi untuk mengirimkan dokumen jarak jauh berupa cetakan atau fisik. Jadi apa yang dikirimkan dari Australia misalnya akan diterima secara langsung di sini. Yang keempat itulah menjual produk dan layanan hotel melalui telepon. Nah, di sini ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam menjual layanan hotel. Yang pertama adalah harga kamar, seluruh informasi tentang hotel, fasilitas kamar yang tersedia, daftar harga produk lain, informasi tentang aktivitas yang tersedia di lingkungan hotel. Nah, ini sangat perlu diketahui oleh seorang telepon operator. Gunanya apa? Ini akan sangat berguna untuk meningkatkan penjualan hotel yang nantinya akan berpengaruh terhadap income dari sebuah hotel itu. Materi yang selanjutnya yaitu ada etika panggilan dalam bertelepon. Nah, di sini ada 3 materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah cara-cara bertelepon, sopan santun bertelepon, dan juga hambatan dalam bertelepon. Oke, sangat simpel materinya, sangat mudah untuk dipahami untuk kalian. Kita lanjut ke materi yang pertama adalah tata cara dalam bertelepon. Yang pertama itu adalah angkat telepon maksimal 3 kali berdering. Berilah jarak kurang lebih 5 cm antara mulut dengan telepon agar suara tidak terdengar terlalu keras. Yang ketiga, ucapkan dengan jelas identitas hotel, departemen, hotel atau nama Anda. Ucapkan salam kepada penelpon dengan penuh perhatian dan suara yang menyenangkan, dan dapatkan nama tamu dan minta tamu untuk mengeja namanya agar tidak terjadi kesalahan. Misalnya huruf T dengan P, B dengan D dan sebagainya. Berbicara dengan jelas, hindari bahasa-bahasa atau istilah-istilah secara teknis. Gunakan tata cara bahasa yang baik yang benar. Curahkan perhatian sepenuhnya pada topik pembicaraan. Saat berbicara di telepon, lakukan dengan senyuman, karena senyum Anda dapat dirasakan oleh lawan bicara atau si penelpon, meskipun nanti atau tidak terjadi tatap muka secara langsung. Jangan pernah membiarkan penelpon menunggu terlalu lama, dan jika ada pesan yang perlu disampaikan kepada seseorang, maka pastikan pesan tersebut dicatat secara akurat.
agar tidak terjadi miskomunikasi. Oke, ada pertanyaan lagi, silakan dijawab. Selanjutnya yaitu adalah sopan santun dalam bertelepon. Di sini suara merupakan wakil kita dalam berkomunikasi melalui telepon, sehingga sangat perlu untuk adanya suatu perhatian khusus, nada khusus yang digunakan untuk memperindah suara. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menelpon. Yang pertama yaitu adalah membuat topik pembicaraan, memastikan nomor telepon dengan benar supaya tidak terjadi salah telepon. Tekan nomor telepon dengan hati-hati. Sebutkan identitas diri, nama hotel, nama apartemen. Sebutkan tujuan pembicaraan. Dan yang keenam yaitu tutup pembicaraan dengan sopan setelah selesai bertelepon. Misalnya dengan ucapan terima kasih atas kesediaannya dalam menelpon, dan juga letakkan gagang telepon dengan hati-hati setelah lawan bicara meletakkan terlebih dahulu. Jadi biarkan dulu penelpon meletakkan gagang teleponnya, baru nanti kita. Selanjutnya itulah hambatan-hambatan dalam bertelepon. Di sini saya rangkum apa saja hambatan-hambatannya. Yang pertama adalah terkendala jaringan telepon. Yang kedua, suara berisik tidak jelas, letak gagang telepon yang tidak benar, berbicara terlalu cepat, atau makan sambil bertelepon. Ini sangat mengganggu sekali dalam proses komunikasi bertelepon. Well, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu jenis hubungan telepon. But sebelum lanjut, ini ada hadiah lagi untuk kalian. Ya, silakan dicermati dan dicatat pertanyaannya. Ini sangat mudah dan sudah kalian lakukan sehari-hari. Oke, terima kasih sudah mencatat pertanyaannya. Nah, di sini ada beberapa jenis hubungan telepon. Yang pertama adalah hubungan antar departemen hotel. Hubungan antar apartemen hotel adalah sebuah hubungan telepon yang berlangsung di lingkungan hotel saja, baik antara tamu dengan karyawan atau sebagainya. Yang kedua adalah hubungan lokal. Hubungan lokal yang dilakukan dari satu hotel ke hotel lain dalam satu kota. Yang ketiga adalah hubungan interlokal. Hubungan interlokal merupakan hubungan telepon yang dilakukan dari satu kota ke kota lain atau dari satu pulau ke pulau yang lain. Yang keempat adalah hubungan internasional. Hubungan internasional adalah hubungan telepon jarak jauh antar negara yang dilakukan dari suatu negara ke negara lain, atau sering disebut dengan overseas call. Well, di sini ada 3 istilah dalam bertelepon. Yang pertama adalah International Direct Dial Call atau IDD Call. Silakan dicatat. Dan yang kedua adalah Direct Line. Yang ketiga yaitu Extension Call atau Interline. Oke, ada dia lagi. Ini yang terakhir. Well, silakan cari pengertian dari 3 istilah di atas. Oke, silakan nanti dicatat istilahnya. Well, I think that's all about today. Satu pantun buat saya untuk kalian dari Pancasarik Manila, beli semangka dan kentenun. Terima kasih anak-anak tercinta, tetap semangat dan juga tekun. Thank you so much and thank you for attention and see you.